Hai, kembali di channel Fir Dokumentari. Bayangkan sebuah dunia di mana peta peradaban terbalik total. Dari apa yang kita kenal hari ini, sebuah era di mana London dan Paris hanyalah desa-desa berlumpur yang syarat penyakit. Sementara Baghdad dan Cordoba adalah metropolitan yang berkilau dengan cahaya lampu jalan dan perpustakaan megah. Ini adalah kisah tentang salah satu kontras paling ekstrem dalam sejarah manusia. Kisah tentang bagaimana peradaban barat runtuh ke dalam jurang kegelapan yang mengerikan. Dan bagaimana sebuah peradaban baru di timur bangkit, membawa obor pengetahuan yang tidak hanya menyelamatkan warisan masa lalu, tetapi juga menerangi jalan bagi dunia modern yang kita tinggali sekarang. Hari ini, kita akan menelusuri perjalanan waktu. Dari tahun-tahun jahanam di Eropa abad ke-6, menuju zaman kemasan Islam, hingga momen krusial ketika cahaya dari timur kembali menyinari barat. Titik balik kegelapan Eropa sering ditarik pada tahun 536 Masehi. Sejarawan abad pertengahan, Prokopius, mencatat fenomena mengerikan. Matahari memancarkan cahayanya tanpa kecerahan. Seperti bulan, sepanjang tahun, dunia menjadi dingin. Kabut misterius kemungkinan besar akibat letusan gunung berapi dahsyat di Islandia atau Amerika Utara menutupi belahan bumi utara selama 18 bulan. Kegelapan literal ini memicu kegagalan panen global. Kelaparan merebak, penderitaan belum usai. Dalam kondisi tubuh yang lemah akibat kelaparan, Eropa dihantam oleh wabah Justinian Yersinia Pestis. Tak lama kemudian, wabah ini membunuh hampir setengah populasi Kekaisaran Romawi Timur dan menyebar ke seluruh Eropa Barat, melumpuhkan struktur sosial dan ekonomi yang tersisa. Eropa Barat yang sudah goyah setelah runtuhnya Kekaisaran Romawi Barat pada tahun 476 Masehi, kini benar-benar jatuh ke dalam apa yang kita sebut sebagai Dark Ages atau zaman kegelapan. Untuk memahami seberapa gelap Eropa saat itu, kita tidak bisa hanya melihat runtuhnya kerajaan. Kita harus melihat kehidupan sehari-hari manusianya. Dan jujur saja, potretnya sangat mengerikan. Pertama, mari bicara tentang sanitasi. Konsep kebersihan Romawi, seperti pemandian umum dan akuaduk air bersih, menghilang. Bagi rata-rata orang Eropa abad pertengahan, mandi adalah hal yang langka, bahkan dianggap berbahaya bagi kesehatan oleh beberapa kalangan medis saat itu. Di kota-kota yang mulai tumbuh, tidak ada sistem selokan. Kotoran manusia dan sampah rumah tangga biasa dilempar begitu saja dari jendela ke jalanan yang sempit dan berlumpur. Lalat, tikus, dan kutu menjadi penguasa kota, membawa maut di setiap gigitannya. Pakaian jarang dicuci, dan kutu tubuh adalah teman setia, dari petani hingga bangsawan. Akibatnya, rentetan penyakit tak pernah berhenti. Disentri, kolera, tifus, dan tentu saja wabah pes datang silih berganti. Angka harapan hidup sangat rendah, dan kematian anak adalah hal yang sangat lumrah. Pengobatan didasarkan pada takhayul dan praktik berbahaya. Alih-alih menyembuhkan, dokter seringkali mempercepat kematian atau diskon umur pasien dengan praktik, seperti bloodletting menggunakan alat yang tidak steril. Secara intelektual, kegelapan total terjadi. Kemampuan membaca dan menulis hampir punah di luar tembok-tembok biara. Filsafat dan sains Yunani kuno dianggap sebagai ajaran pagan yang sesat oleh otoritas gereja yang kaku saat itu. Berpikir kritis bisa berujung pada tuduhan bidah dan hukuman mati. Masyarakat hidup dalam ketakutan, takut pada Tuhan, takut pada iblis, takut pada raja, dan takut pada tetangga mereka sendiri. Ini adalah era di mana mistisisme mengalahkan logika, dan takhayul mengalahkan fakta. Di saat Eropa sedang sekarat dalam kotoran dan kebodohan, di jazirah Arab yang gersang, sebuah cahaya baru muncul. Dimulai pada abad ke-7, ajaran Islam yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW membawa paradigma yang revolusioner. Wahyu pertama yang diterima adalah Iqra, yang artinya adalah bacalah. Islam meletakkan dasar bahwa mencari ilmu adalah kewajiban suci bagi setiap muslim, laki-laki maupun perempuan. Hadis Nabi menekankan, tinta para ulama lebih suci daripada darah para martir. Dorongan teologisis inilah yang memicu dahaga luar biasa akan pengetahuan. Ketika tentara Islam menyatukan wilayah yang luas dari Spanyol hingga India, mereka tidak hanya membawa pedang, tetapi juga membawa kertas dan pena. Mereka menguasai pusat-pusat peradaban tua
yang memiliki warisan Yunani, Persia, dan India. Alih-alih menghancurkan warisan pagan tersebut, seperti yang dilakukan Eropa, peradaban Islam memilih untuk melakukan hal yang sebaliknya, melestarikan dan mengembangkannya. Puncak dari semangat ilmiah ini terwujud di Baghdad pada abad ke-9, di bawah kekhalifahan Abbasiyah, khususnya pada masa Khalifah Harun Rashid. Berdirilah Bait al-Hikmah atau Rumah Kebijaksanaan. Ini bukan sekadar perpustakaan, ini adalah universitas, pusat penelitian, dan biro penerjemahan terbesar di dunia pada masanya. Baghdad menjadi magnet bagi pikiran-pikiran terbaik dunia. Di sini, di tengah lingkungan yang toleran dan penuh apresiasi, Al-Khwarizmi meletakkan dasar aljabar dan algoritma. Namanya menjadi asal kata algoritma. Ibnu Sina Avicenna menulis The Canon of Medicine, ensiklopedia medis yang menjadi standar pengobatan di dunia, termasuk Eropa selama berabad-abad. Razi Rasis mengidentifikasi perbedaan antara cacar air dan campak, serta menekankan pentingnya kebersihan rumah sakit. Ilmuwan Muslim mengembangkan astrolabe untuk navigasi, memahami peredaran darah, dan meletakkan dasar optik modern. Etos belajarnya sangat terbuka. Siapapun, tanpa memandang agama atau etnis, selama mereka memiliki kecerdasan dan hasrat untuk belajar, diterima dan difasilitasi di sini. Sementara Baghdad bersinar di timur, di ujung barat Eropa, di Andalusia Spanyol, berdiri kekhalifahan Umayyah Cordoba. Ini adalah etalase zaman keemasan Islam langsung di depan mata Eropa yang gelap. Cordoba pada abad ke-10 adalah kota paling maju di Eropa. Ketika London dan Paris masih gelap gulita dan berlumpur, jalan-jalan di Cordoba sudah dipaving dan diterangi oleh lampu-lampu jalan. Air bersih dialirkan melalui pipa-pipa ke rumah warga dan pemandian umum, hammam, yang jumlahnya ratusan. Kebersihan adalah bagian dari iman, dan itu terlihat nyata di sini. Perpustakaan Cordoba memiliki ratusan ribu jilid buku. Di saat perpustakaan terbesar di biara-biara Eropa Barat mungkin hanya memiliki puluhan atau ratusan buku saja, inilah momen krusial yang mengubah sejarah. Diperkirakan pada abad ke-11 dan ke-12, beberapa orang Eropa yang cerdas dan berani mulai menyadari kebodohan mereka sendiri. Mereka mendengar rumor tentang kekayaan intelektual di tanah Muslim. Karena otoritas gereja di kampung halaman mereka menindas pemikiran kritis, mereka melarikan diri ke pusat-pusat pembelajaran Islam, terutama ke Toledo setelah direbut kembali oleh Kristen dan Cordoba di Spanyol, serta Sisilia, Italia Selatan yang pernah dikuasai Muslim. Di sana, mereka tidak hanya diterima, tetapi juga kagum melihat toleransi intelektual. Mereka melihat ilmuwan Muslim, Yahudi, dan Kristen bekerja sama. Mereka mulai mempelajari bahasa Arab, bahasa sains dunia saat itu. Gerakan penerjemahan massal dimulai, karya-karya asli ilmuwan Muslim seperti Ibnu Sina dan Al-Khwarizmi, serta karya-karya Yunani kuno yang telah diterjemahkan dan dikomentari oleh para cendekiawan. Muslim seperti Aristoteles lewat tafsir Ibnu Rushd diterjemahkan dari bahasa Arab ke dalam bahasa Latin. Harta karun intelektual ini dibawa pulang ke Eropa Barat. Dampaknya seperti ledakan cahaya di tengah malam yang pekat. Pertama, berdirinya universitas. Pengetahuan baru ini memicu kebutuhan akan lembaga pendidikan. Universitas-universitas pertama di Eropa seperti di Bologna, Paris, dan Oxford berdiri dengan kurikulum yang sangat dipengaruhi oleh buku-buku terjemahan dari bahasa Arab. Kedua, rasionalisme. Logika Aristoteles yang dibawa kembali oleh cendekiawan Muslim menantang dogma kaku gereja, memicu bangkitnya pemikiran rasional dan skolastik, misalnya oleh Thomas Aquinas. Ketiga, metode ilmiah, metode eksperimen, dan observasi yang ditekankan oleh ilmuwan Muslim menjadi dasar bagi revolusi ilmiah Eropa di kemudian hari. Pengetahuan yang diselamatkan dan dikembangkan oleh Daulah Islam inilah yang memberi bahan bakar utama bagi periode Renaissance kelahiran kembali. Eropa abad ke-14 hingga ke-17. Eropa akhirnya bangun dari tidur panjangnya, kotorannya, dan penyakitnya berkat obor yang dijaga oleh Timur. Sejarah menunjukkan kepada kita bahwa peradaban manusia tidak tumbuh dalam isolasi. Adalah sebuah kesalahan fatal jika melihat Dark Ages Eropa dan zaman kemasan Islam
sebagai dua kisah yang terpisah. Keduanya saling terkait erat. Ketika satu lilin padam karena bencana dan kebodohan, lilin lain dinyalakan di belahan dunia lain oleh mereka yang menghargai akal pikiran. Daulah Islam dengan Bait al-Hikmah dan Kordaba tidak hanya menerangi dunia Arab, tetapi juga menjadi penjaga nyala api pengetahuan dunia saat Barat sedang gulita. Mempelajari masa lalu ini mengingatkan kita akan pentingnya keterbukaan, toleransi, dan etos belajar tanpa batas. Karena pada akhirnya, ilmu pengetahuan bukanlah milik satu ras, satu agama, atau satu bangsa. Sejarah adalah warisan bersama, dan cahaya pengetahuan harus selalu dijaga agar tidak ada lagi belahan dunia yang jatuh ke dalam kegelapan. Sekian, sampai jumpa pada pembahasan keilmuan dan sejarah lainnya.